Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Nabila Alfizara. Aku dari Prodi Pendidikan Masyarakat Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Seperti yang ditugaskan pada mata kuliah pengembangan media pembelajaran pendidikan masyarakat untuk membuat presentasi mengenai pengembangan media pembelajaran konvensional sederhana. Sebelumnya, ada yang tahu apa itu media pembelajaran konvensional sederhana? Nah, sebelum mengulik lebih jauh apa itu pengembangan media pembelajaran Penmas dengan materi media konvensional sederhana ini, perkenalan dulu yuk. Nama aku Nabila Alsuzara. Aku adalah seorang mahasiswa aktif Prodi Pendidikan Masyarakat Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta tahun 2023 yang memiliki ketertarikan pada kehidupan berkelanjutan dan inovasi teknologi. Nah, teman-teman, untuk materi awal kita belajar dulu mengenai konsep dasar ya. Nah, media pembelajaran konvensional sederhana ini berfungsi sebagai alat dasar untuk menyebarluaskan pengetahuan, mempromosikan pengembangan keterampilan, dan mendorong keterlibatan masyarakat. The Media Equation Theory yang diciptakan oleh Baron Rivers dan Clifford Nash pada 1996. Nah, teori ini mengatakan bahwa teknologi dan benda mati adalah seperti makhluk hidup, yang dimana sikap kita terhadap media akan berubah mengikuti aturan yang dibuat oleh teknologi tersebut. Nah, teman-teman, setelah kita mengetahui konsep dasar pengembangan media konvensional, sekarang kita mengetahui rangkaian proses produksi media. Apa saja tahapan-tahapannya? Yang pertama adalah penilaian kebutuhan. Kita harus memahami dulu apa yang kita butuhkan dalam isi materi pada pengembangan proses produksi media. Yang kedua adalah pengembangan konten. Jadi dari ide-ide yang muncul berdasarkan kebutuhan, kita mengembangkan suatu konten menjadi suatu video interaktif yang bisa membantu pengembangan media pembelajaran. Nah, kita juga harus mempertimbangkan desain tata letak bagaimana nantinya media ini bisa menarik minat warga belajar dalam memahami materinya. Yang selanjutnya adalah produksi berkaitan dengan pengeditan, penerbitan, dan lain-lain. Selain itu, kita juga perlu melakukan penulisan dan menyunting. Hal ini juga berkaitan dengan apakah media ini ada hal yang perlu diedit ataupun ada video-video yang membutuhkan suatu keterangan, dan lain-lain. Kemudian kita juga memahami adanya distribusi dan implementasi dari media ini untuk bisa menjadikan jaminan kualitas dan disalurkan kepada masyarakat. Nah, teman-teman, ada yang tahu nggak karakteristik media pembelajaran nasional itu apa aja? Nah, mari kita lihat. Yang pertama adalah aksesibilitas. Hal ini bagaimana nantinya bisa tersedia dan mudah diakses oleh anggota masyarakat terlepas dari literasi teknologi mereka. Nah, yang kedua adalah tangibilitas. Tidak seperti media digital yang ada di ruang virtual, media pembelajaran konvensional ini sederhana, bersifat nyata dan fisik, bisa dilihat oleh pembaca, dan bisa dilihat secara jelas bagaimana bentuk media pembelajaran ini. Nah, kemudian adanya kesederhanaan, menyampaikan informasi dengan cara yang jelas dan ringkas, namun bisa dipahami pembaca secara kompleks. Nah, yang selanjutnya adalah fleksibilitas. Bahan-bahan ini dapat mengambil berbagai bentuk, termasuk cetak, alat bantu, yang memungkinkan dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan preferensi peserta didik. Nah, yang terakhir adalah efektivitas biaya. Media pengembangan konvensional ini dapat diproduksi dengan harga yang relatif mudah dan menggunakan sumber daya yang telah ada dan tersedia sebelumnya di masyarakat seperti buku ataupun media-media majalah dan koran yang lainnya. Baik, teman-teman, yang selanjutnya adalah prinsip media konvensional. Nah, yang pertama adalah kejelasan dan kesederhanaan dalam menyampaikan suatu isi materi agar efektif dan dapat dipahami oleh pembaca. Yang kedua adalah daya tarik visual dan keterlibatan antara kolaborasi, font-font warna, kemudian adanya penyuntingan ataupun animasi-animasi yang membantu keterlibatan untuk menarik minat daripada warga belajar. Yang ketiga adalah relevansi dengan kebutuhan masyarakat sehingga nantinya mereka juga memahami dan mengaktualisasikan bagaimana nanti isi media pembelajaran.
Nah, teman-teman, untuk prinsip media konvensional selanjutnya adalah interaktivitas dan partisipasi. Kita perlu memahami bahwa interaktivitas dan partisipasi peserta akan lebih dapat dikembangkan dalam media konvensional seperti adanya kuis, kemudian adanya lokakarya, dan lain-lain, yang memungkinkan aksesibilitas dan inklusivitas karena seluruh peserta bisa mendapatkan akses yang sama. Nah, kemudian adanya pula umpan balik tidak kalah penting karena kita bisa menerima kritik dan saran daripada mereka dalam mengevaluasi bahan ajar untuk peserta didik. Nah, teman-teman, sebagai mahasiswa pendidikan masyarakat, tentunya kita juga perlu mengetahui nih, apa saja sih contoh pemanfaatan media cetak dalam pendidikan masyarakat. Nah, yang pertama ada kampanye promosi kesehatan. Ini berisikan informasi tentang tindakan pencegahan, manajemen penyakit, dan layanan kesehatan. Yang kedua adalah program keaksaraan orang dewasa. Hal ini berkaitan dengan buku bacaan, panduan instruksional yang dirancang untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Yang ketiga adalah inisiatif pengembangan masyarakat, berisi panduan, toolkit yang berisi informasi sebagai sumber daya praktis proyek pengembangan masyarakat. Dan yang terakhir, kampanye kesadaran publik hari ini seperti poster ataupun selebaran tentang layanan sosial, jaringan, dan hak-hak hukum. Nah, selanjutnya kita akan membahas tantangan dan solusi media konvensional. Nah, teman-teman yang kita tahu kan bahwa media pengembangan konvensional ini bersifat sederhana dan berbentuk fisik ya. Hal ini juga bisa diciptakan karena adanya keterbatasan aksesibilitas terhadap teknologi dan kemampuan daripada warga belajarnya. Nah, untuk mengetahui tantangan dan solusi media konvensional ini apa aja sih? Check this out. Nah, teman-teman, kita akan mempelajari tantangan daripada media konvensional ini, yaitu akses terbatas ke sumber daya karena adanya infrastruktur yang terbatas dan anggaran dana yang terbatas. Kemudian adanya hambatan teknologi karena tidak semua media konvensional ini bisa diakses ke konten digital yang membutuhkan internet. Yang ketiga adalah keragaman budaya dan bahasa. Ini melibatkan perbedaan penafsiran bagaimana nantinya ini adalah suatu tantangan yang harus dicari tahu solusinya oleh para fasilitator. Yang terakhir adalah masalah lingkungan. Seperti yang kita tahu bahwa media ajar, media cetak ini kan masih terbuat dari kertas yang dimana kertas itu berasal dari pohon sehingga ini bisa menghasilkan suatu masalah lingkungan yang signifikan. Baik, teman-teman, kita akan memahami bagaimana solusi yang tepat untuk menghadapi suatu tantangan dari media pengembangan konvensional. Kita harus menjalin kemitraan yang kolaboratif dengan organisasi lokal, kemudian adanya kepentingan bisnis, dan pemangku kepentingan agar setiap konten-konten media ajar ini bisa didistribusikan kepada konten-konten digital yang bisa diakses oleh seluruh masyarakat. Yang kedua adalah kompetensi budaya lokal. Materi cetak dapat dilengkapi dengan kode QR ataupun fitur augmented reality yang menyediakan akses ke konten digital dan bisa diterjemahkan ke dalam suatu bahasa universal ataupun bisa dimengerti oleh siapapun. Yang ketiga adalah pertimbangan lingkungan, bahwa kita harus mengadopsi praktik ramah lingkungan dalam produksi dan distribusi bahan cetak yang dari kertas. Kita bisa memanfaatkan kertas organik ataupun kertas daur ulang. Nah, teman-teman, sekarang kita bisa melihat manfaat integrasi dan contoh integrasi. Manfaat integrasi media konvensional ke konten digital adalah kita bisa menjangkau aksesibilitas karena adanya situs web, aplikasi seluler, kemudian kita bisa meningkatkan keterlibatan dan interaktivitas karena adanya multimedia, kuis, simulasi, dan game edukatif. Yang terakhir adalah pengalaman belajar yang dipersonalisasi karena menyesuaikan konten dengan intervensi yang sesuai. Nah, contoh integrasi adalah augmentasi digital bahan cetak seperti brosur kesehatan masyarakat dengan kode QR, kemudian adanya platform pembelajaran online dengan dukungan cetak, dan yang terakhir adalah keterlibatan komunitas melalui media sosial untuk menyebarkan konten-konten pendidikan ke masyarakat luas yang inovatif dan edukatif. Demikian hasil daripada pengembangan media konvensional yang bisa saya paparkan. Dengan pemahaman mengenai hal ini, diharapkan bisa menjadi pengetahuan dan wawasan bagi teman-teman untuk meningkatkan dan membangun media pembelajaran konvensional. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Empowers!